Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke lab 18. Untuk kali ini kita akan lanjut lab VRF Lite ya, pada OSPF di sini. Untuk VRF sendiri itu fungsinya seperti VLAN ya. Kita bisa memecah, kalau di VLAN itu memecah broadcast domain, kalau di VRF itu yang kita pecah itu table routing ya teman-teman. Oke, kita akan coba labkan ya. Kalau di buku ini kita kasih IP VRF kiri, ini tandanya kita membuat VRF dengan name kiri ya. Terus ini juga sama, kita buat VRF dengan name kanan. Setelah itu kita masukkan interface ke dalam VRF. Kayak gini caranya, IP VRF forwarding kiri, ini berarti fast ethernet 0/0 itu akan masuk ke VRF kiri atau routing table VRF kiri ya. Terus config yang konfigurasi yang agak sedikit berbeda itu di sisi sini ya. Di sini router OSPF 1, terus itu kita tambahin VRF kiri. Lalu router OSPF 2 kita tambahin VRF kanan. Nah, ini nanti akan kita coba ya. Bisa nggak sih kita pakai proses ID yang sama untuk VRF yang berbeda. Misalkan kita buat OSPF 1 untuk VRF kiri, terus OSPF 2 untuk OSPF 1 untuk VRF kanan. Oke, kita coba labkan dulu ya VRF-nya. Nanti untuk fungsinya sendiri akan kelihatan ya begitu kita config di router 5. Kita coba config dulu di router 5. Saya coba aktifkan dulu CLI nya. Kalau misalkan teman-teman nggak kuat ya 5 router, teman-teman bisa pakai 3 router juga sih ini sebenarnya. Oke, router 5. Kita coba config dulu ya di router 5. Label interface 0/0. Kita masuk, misal kita kasihkan IP address ya di sini. Misalkan 192.168.10.1 ya. Misalkan 0. Habis itu kita masukin interface 0/1 ya. Ini yang arah ke router 2 harusnya. Benar gak? Oke, betul ya. Terus kita isikan IP address yang sama 10.1 misalkan. Maka nanti dia akan overlaps. Nah, contohnya kayak gini ya. Saya masuk dulu. Nah, ini di sini dia overlap ya. Nah, kalaupun misalkan teman ganti jadi .2 atau .3, itu seharusnya sama ya, dia overlap. Kenapa dia overlap? Itu karena dia dalam satu network ya, atau dalam satu broadcast domain yang sama, yaitu /24 ya. Networknya itu 10.0. Jadi IP dari 0 sampai 255 ya 256 itu masuk ke dalam network tersebut. Karena itu dia IP-nya bakal overlap. Kita coba di show IP interface brief di sini. Ini tetap masuk ya, cuman dia ada keterangannya overlap. Nah, kalau kita config VRF, misal kita masuk bisa. Oke, masih overlap.
dengan Ethernet 0/1, jadi nggak bisa dinyalakan interface-nya. Oke, masih down. Ini kita no IP address aja. Kita do show IP interface brief. Oke. Sekarang kita coba untuk buat VRF-nya. IP VRF A misalkan. Setelah itu kita exit. Sebenarnya ini bisa kita config ya untuk yang lebih detailnya. Cuman untuk VRF Lite konfigurasi ini masih belum kita pelajari ya. Mungkin di next time kita akan coba-coba. Ini kita coba exit dulu, terus kita IP VRF B di sini ya. Nah, di sini untuk informasi aja, secara default router itu punya VRF defaultnya ya. Contohnya kalau kita mau ngelihat VRF default, kita bisa do show IP root. Nah, ini adalah table root VRF default. Oke, sekarang kita coba masukkan interface Ethernet 0/0 ke dalam VRF A ya, forwarding A di sini berarti. Terus kita enter. Dia nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena di interface ini udah ada IP-nya. So IP interface brief. Kalau teman-teman perhatiin, sorry, ini hilang dia ya. Sepertinya otomatis terhapus. Kalau kita pasang sekali lagi harusnya sih bisa. Oke ya, udah bisa. Jadi sebelumnya fast Ethernet 0/1 itu ada IP, 0/0 itu ada IP-nya ya di sini. 10.1. Nah, kalau IP-nya itu masih ada, kita nggak akan bisa masang VRF. Nah, terus kita cek lagi do show IP interface brief. Ternyata IP-nya udah nggak ada, baru kita bisa masang VRF-nya ya. Kita bisa masukin interface itu ke dalam VRF. Oke. Kita lanjut lagi ya. Setelah itu kita pasang IP-nya 192.168.10.1. Di sini pakai 255.0. Oke. Kalau sudah do show IP interface brief, IP-nya sudah muncul ya. Setelah itu kita ke interface E0/1, kita no shut, kita masukkan IP lagi ya. Sorry, VRF B udah saya buat belum? Cara ngeceknya, oke, VRF B udah saya buat ya. Jadi kita akan masukin interface ini ke dalam VRF B. VRF forwarding B, kita masukin IP yang sama. Oke, kita coba cek. Nah, dia nggak overlap ya. Jadi ada dua IP yang sama di interface yang berbeda, itu nggak overlap karena dia beda routing table. Kalau teman-teman cek, nah di sini routingannya udah nggak ada ya. Maksudnya IP di table routing itu udah nggak ada. Yang sebelumnya ada, jadi nggak ada. Nah sebelumnya kan ada ya. Ini terpasang IP 10.1 di Ethernet 0/0. Ini terpasang pada VRF default. Nah sekarang di VRF default itu sudah tidak ada IP ya di table routingnya. Nah kalau teman-teman do show IP root VRF1 VRF A ya. Nah IP-nya itu pindah ke VRF A. Jadi IP tersebut pindah table routing ke VRF A. Nah di sini routing table A, ini tandanya ada di VRF A. Nah kalau teman-teman perhatiin 192.168.10.1
pada interface Ethernet 0/0 itu masuk ke dalam table routing VRF-A. Nah, kalau yang di VRF-B, ini kita coba cek ya. Nah, ini routing table B, ini tandanya VRF-B ya. Di sini ada IP 192.168.10.1 di dalam interface Ethernet 0/1 pada routing table VRF-B. Jadi kalau kita lihat di show IP interface brief, Ethernet 0/0 ini ada di VRF-A dan Ethernet 0/1 itu ada di VRF-B ya. Oke. Table routingnya akan terpecah ya. Jadi dia nggak akan bisa saling ngeping harusnya, walaupun dia sudah melakukan routing ya, karena routing tablenya sendiri itu berbeda. Sekarang kita coba untuk routing dulu ya. Di sini pakai 10.1, 10.1 juga. Kita coba setting lagi di router 1. Sekarang di router 1 ya. Kalau konfigurasi di sini sama, router SPF 10. Ini kayak config biasa ya, nggak perlu setting VRF. 192.168.10.2 misalkan 0. Oke. Interface loopback. Oke ya. Do show IP interface brief, kita coba ping peer to peer. Nah, ini ping ke 10.1 bisa ya ke gateway-nya, di router 2 juga sama. Kita coba ping. Kita setting IP yang sama juga nggak masalah ya, 10.2 juga, karena dia jatuhnya udah beda table root ya di sini. Oke. Exit. Interface loopback 0. Sorry, ada tanda kurung di sini. Oke, bisa juga ya ngeping gateway-nya. Terus kita cek di routing table ya. To show IP root. Oke, sorry. Ini VRF default memang kosong ya. Nah, di sini VRF A dan di sini VRF B. Kita akan coba untuk ngerouting ya. Oke. Kita coba routing dari si router 1 dulu. Kita coba routing router SPF 10 misalkan. Networknya 192.168.10.0 ya. 255 area 0. Habis itu sama sini 111 area 0. Oke. Router 2, router SPF 10. Kita samain aja, ini nggak masalah kok sebenarnya. 168.10.0 area 0 sama ya.
area 0. Oke. Terus di router 5. Nah, ini ngeroutingnya router OSPF 10 tambahin VRF ya di sini. Misalkan VRF A. Networknya 192.168.10.0. 5 area 0. Oke. Oke, berhasil agensi ya. Sip, terus kita coba VF10 VRFB ya di sini. Kita pakai proses ID yang sama. Nah, dia itu nggak bisa ya. Informasinya ini udah existing ya, udah dipakai lah di VRF lain. Jadi kita harus pakai ini yang lain, proses ID yang lain ya untuk VRFB. Nah, di sini bisa kita coba masukin sorry. Kita masukin ini ya, router ID di sini. Router strip ID. Oke. Nah, di sini kita coba setting networknya. Tadi ya 192.168.10.1 misalkan 0 ya. Sorry. Oke, udah agensi ya. Kita coba doso IP root. Harusnya doso IP root masih tetap kosong ya. VRF default kosong. Root VRF A. Kita coba VRF A di sini. Nah, ini ngebaca IP 11. Tapi di VRF A itu nggak dapat IP 22. Karena IP 22 itu ada di VRFB. Nah, IP 22 ada di VRFB. Kalau misalkan teman-teman doso IP root doso IP root di router 1, teman-teman juga nggak akan dapat network 22 karena itu udah beda VRF ya. Kalau coba di ping juga nggak akan bisa, di duping nggak akan bisa. Oke. Sekarang kita coba tambahkan untuk yang router 3 dan router 4. Caranya interface E0/2. Sorry, ini saya make sure interface. Oke, benar ya. E0/2 kita masukkan IP VRF forwarding ke arah situ, berarti A ya. IP address 168 misalkan 20.1 0. Set interface E0/3 set IP VRF forwarding B address 168.20.1 ya. 0/2 ini belum saya no-share tadi. Interface brief. Oke, di sini IP 10.1 ada 2, IP 20.1 juga ada 2 ya. Satu di VRF A, satu di VRF B. Yang 20 juga sama, satu di VRF A dan satu di VRF B. Oke. Sekarang kita coba config di router 3. Enable config di sini interface E0/0 kita no share, kita isi IP-nya 192.168.20.2 ya. Oke.
IP address setting 333. Oke, kita coba ping peer to peer ke gateway-nya. Harusnya sih bisa. Oke ya. Sekarang router 4 interface 0/0 sama kita no shoot dan kita isikan IP-nya 20.2. Kita coba ping ya, harusnya bisa juga. Setelah itu kita setting loopback-nya. Oke, kalau udah setting loopback, kita coba routing. SPF kita isikan 10 aja. .0 ya. Sorry, 255 area 0 sama network 44. Oke. Di router 3 10 network. Sorry. Oke. Wah, apa lagi yang kurang nih? Oh. Oke ya. Ya. Terus di router 5 kita routing juga. Exit SPF 10 VRFA. Sorry. SPF 20 VRFB. Oke ya. Ke router 44 udah agensi, tapi kenapa ke router 3 belum agensi di sini? Ada kesalahan mungkin. Oke, kayaknya ada salah pasang IP di sini ya. So IP interface brief. Oke, benar apa? Oke. Bentar, sebentar. Kok nggak mau di ping, bos? Tapi ada network agency. Ada yang aneh di sini. Ping ke satu-satu bisa. Ada keanehan ya di sini. Restoran interface yang kelas 2. Forwarding IP address 20.1. Di sini ada yang aneh ya. Sebentar, saya juga bingung ini. Looping 192.168 20.1 bisa, tapi dari sini nggak bisa ngeping ke 20.2. Nah, ini yang saya bingung. Dari sisi VRF dia udah masuk ke VRFA. So IP VRF. Oke, 0/0, 0/2 ini udah benar. Ini udah benar. Brief udah up semua.
Oke. Dia dapat table routing 33 biasanya. Oke. Sama VRFB. Nah, jadi kalau teman-teman lihat table routingnya ini yang VRFA khusus untuk yang ada di VRFA. Tadi di VRF sebentar. Run do show IP VRF. Di sini yang ada di VRFA itu Ethernet 0/0 sama Ethernet 0/2 ya. IP root VRFA. Nah, di sini juga sama. Kita cuman bakal dapat routingan dari Ethernet 0/0 dan Ethernet 0/2. Sama juga di VRFB. VRFB itu 0/1 dan 0/3. Seharusnya begitu kita do show IP root VRFB, yang muncul ya dari interface itu, Ethernet 0/1 dan Ethernet 0/3. Oke. Mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang VRF. Selebihnya mungkin bisa dicoba-coba lagi. Oh ya, kita coba tes ping dulu sedikit ya. Kita coba ping ke 44, ini nggak akan bisa karena dia beda VRF. Kalau kita coba ping ke 11 itu bisa ya harusnya, karena dia dalam VRF yang sama. Nah, 44 juga sama. Kalau si 44 ngeping ke 11 atau ke 33, hasilnya akan unreachable ya, atau tidak bisa ya, timeout. Coba ping ke 33 juga harusnya sama sih di sini. Oke, timeout juga. Router 4 itu cuman bisa ngeping ke 22. Oke ya, karena dia dalam satu VRF yang sama. Oke, mungkin cukup sekian untuk lab VRF. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.